Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf Siana kembali bertemu dengan Anda, dengan Urip Budiarto. Kita kali ini akan mendetailkan tentang apa lebih dalam lagi sedekah itu dan bagaimana wakaf itu. Karena saya menemui bahwa 7 dari 10 orang yang saya temui ketika ditanya apa sih bedanya sedekah dan wakaf, ternyata malah bertanya balik. Belum tahu itu pertama, dan yang berikutnya juga, terus bedanya apa sih sedekah dengan wakaf? Gitu. Oke, kalau Anda juga ingin memahami lebih detail, kurang lebih seperti ini, sahabat. Pertama, mengenai sedekah. Sedekah mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Dalam konteks ini saya kaitkan hanya dengan mengeluarkan harta di jalan Allah, ya. Ketika kita bicara sedekah dan dikaitkan dengan wakaf, ada 2 perbedaan yang mendasar. Pertama adalah dari sisi konteks bagaimana harta itu dikelola, dan yang kedua bagaimana kemudian harta yang kita nafkahkan di jalan Allah ini berubah status kepemilikannya, ya. Oke, yang pertama mengenai bagaimana harta ini dikelola. Bedanya sedekah dengan wakaf, ketika kita bersedekah kepada orang lain, katakanlah saya, misalnya Urip bersedekah kepada Bapak A, ya, maka sebenarnya harta yang tadi saya sedekahkan itu otomatis menjadi milik si Bapak A tadi. Nah, Bapak A ini kemudian boleh menggunakannya terserah untuk kebutuhan dia. Dia mau gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dia mau gunakan untuk disumbangkan kembali, atau mungkin dibagi 2, setengah disumbangkan, setengah digunakan untuk kebutuhan dia sendiri. Nggak masalah, karena itu harta yang akadnya sedekah. Tidak apa-apa jika langsung dikonsumsi. Bahkan dalam Al-Baqarah ayat 215, nanti silahkan dicek ya. Di sana disampaikan kepada siapakah sebaiknya kita bersedekah atau berinfak. Maka Allah menyatakan sebaik-baiknya adalah pertama kepada orang tua, berikutnya kepada kerabat, berikutnya kepada yatim, berikutnya kepada fakir miskin, berikutnya juga kepada mereka yang sedang dalam perjalanan. Ya, maka itu sebaik-baiknya sedekah. Dan bagaimana sebaik-baiknya sedekah? Sebaik-baiknya sedekah ada yang lebih dari keperluan. Ya, nah itu bagaimana kemudian peruntukan dari sedekah dan bagaimana harta itu silahkan digunakan, terserah si penerima. Dan ketika harta itu kita sedekahkan tadi, yang kedua, maka harta itu juga berpindah menjadi milik si penerima. Terserah dia, seperti yang tadi sampaikan. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama, bahwa hartanya boleh dikonsumsi, ya, langsung habis, tidak apa-apa. Terus yang kedua juga menjadi milik si penerima. Nah, bagaimana dengan bedanya dengan wakaf? Untuk wakaf, itu perbedaannya adalah bahwa ketika kita bersedekah kepada orang lain dengan akad wakaf, ya, maka wakaf yang tadi kita berikan itu harus dikelola tanpa boleh dihabiskan pokok hartanya. Jadi harta yang diwakafkan tidak boleh dikonsumsi. Ya. Kita akan bahas di kesempatan lain bahwa wakaf itu tidak harus tanah sebenarnya. Katakanlah wakafnya uang 1 juta rupiah. Ada lagi sedekah 1 juta rupiah, bedanya dengan wakaf 1 juta rupiah seperti apa? Maka ketika dia berwakaf 1 juta rupiah dalam bentuk wakaf tunai misalnya, maka harta yang tadi diwakafkan tidak boleh dikonsumsi. Dia harus dipertahankan pokoknya, ya. Dan juga harus dipastikan akan mengalirkan manfaat yang mengalir terus, memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Sehingga esensi dari wakaf yaitu menahan harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah bisa tercapai dengan pengelolaan yang baik. Itu yang pertama, bahwa tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, terkait kepemilikan, ketika kita berwakaf, maka harta yang kita wakafkan itu berubah kepemilikan dari kita menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi karena Allah nggak punya sertifikat hak milik Allah, gitu, seperti halnya kita punya sertifikat tanah yang sertifikat hak milik, maka itu nanti jadi sertifikat wakaf misalnya, atau mungkin nanti jadi sertifikat wakaf tunai misalnya, ya. Dan itu otomatis sebenarnya berubah kepemilikan dari diri kita menjadi milik umat, menjadi milik masyarakat. Nah, ketika kemudian itu menjadi milik masyarakat, otomatis, ya, maka sebenarnya itu sudah menjadi aset umat yang akan dikelola dengan sebaik mungkin. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang menerima? Nah, yang menerima itu bukanlah penerima, tapi pengelola. Misalkan Anda berwakaf kepada saya 1 juta rupiah misalnya, maka saya yang menerima tidak disebut sebagai penerima, tapi pengelola wakaf Anda. Dan saya berkewajiban mempertahankan harta itu, tidak boleh mengkonsumsi, tidak boleh menjual, menyita, mewariskan, menghibahkan, dan seterusnya,
harus mempertahankan pokoknya untuk kebaikan umat, untuk kebaikan sesama. Dan itu pertanggungjawabannya adalah saya sebagai pengelola dan menjaga harta milik umat. Karena sudah berubah dari kepemilikan Anda menjadi kepemilikan umat atau masyarakat. Ya. Nah, itu kurang lebih apa yang mendasar tentang perbedaan wakaf dan juga sedekah. Oke, sebagai kesimpulan, perbedaan sedekah dan wakaf dari dua konteks. Pertama, dari sisi bahwa harta yang diwakafkan tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dihabiskan. Sementara dalam sedekah silahkan saja dihabiskan. Dan yang kedua, ketika bicara harta yang diwakafkan, maka ada perubahan kepemilikan dari si pemberi kepada kepemilikan umat. Dari private benefit menuju ke social benefit. Ya, kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan masyarakat. Berbeda dengan sedekah, kalau sedekah itu hanya berpindah kepemilikan dari saya kepada Anda, dari A ke B, dari pemberi kepada penerima. Nah, itu perbedaan mendasarnya. Nah, itu dulu Wakaf Siana kali ini bersama saya Urip Budiarto. Jadikan wakaf harta terbaik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf adalah tanda syukur yang terbaik. Wakaf adalah tanda cinta yang terbaik. Wakaf juga tanda bakti yang terbaik. Dan wakaf merupakan modal ekonomi umat yang terbaik. Berwakaf di Tabung Wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya.